Assalamualaikum. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai kewajiban, hak, dan tanggung jawab sebagai warga negara. Apakah kalian masih ingat apa itu kewajiban, hak, dan tanggung jawab? Bagaimana pelaksanaannya dalam kehidupan sehari-hari? Sudahkah kita melaksanakannya sebagai warga negara yang baik? Kewajiban dan hak sendiri sebenarnya sudah melekat dalam diri kita semenjak kita dilahirkan ke dunia. Pengertian kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Seperti apa contoh pelaksanaan kewajiban sebagai warga negara? Kita simak bersama-sama yuk. Contoh yang pertama adalah kerja bakti membersihkan lingkungan. Dengan lingkungan yang bersih, maka kita menjadi lebih nyaman untuk tinggal serta terhindar dari bencana banjir. Contoh yang kedua dengan menanam tanaman atau reboisasi. Tujuannya agar lingkungan menjadi sejuk dan asri, dan tanpa kita sadari kita sudah ikut berperan menjaga cadangan air tanah. Selain itu, kegiatan reboisasi bisa mencegah terjadinya tanah longsor. Ketiga, dengan taat membayar pajak. Pajak digunakan untuk pembangunan jalan, sekolah, rumah sakit, serta fasilitas-fasilitas umum lainnya, pemberian beasiswa, dan untuk membiayai kegiatan pemerintah lainnya yang dampaknya tentu saja banyak dirasakan oleh kita sebagai masyarakat. Keempat, kegiatan ronda malam. Tujuannya untuk menjaga keamanan lingkungan. Selain itu, juga meningkatkan kewaspadaan dalam diri masyarakat jika ada oknum-oknum tertentu yang berniat memecah belah bangsa ini, sehingga masyarakat akan merasa aman, nyaman, dan terlindungi. Apakah dari beberapa contoh kewajiban tersebut sudah ada yang pernah kalian lakukan atau sudah dilakukan oleh masyarakat di sekitar tempat tinggal kalian? Bisa dibahas lebih lanjut dengan Bapak Ibu guru kalian masing-masing ya. Sedangkan hak adalah sesuatu yang seharusnya kita terima. Tentunya hak bisa kita terima setelah kewajiban dilaksanakan. Hak-hak sebagai warga negara juga tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945. Apa saja contoh hak kita sebagai warga negara? Di antaranya adalah: pertama, mendapatkan perlindungan hukum sesuai pasal 27 ayat 1. Contohnya ketika seseorang menjadi saksi dalam persidangan, maka orang tersebut akan mendapat jaminan keamanan dari negara. Kedua, mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak sesuai pasal 27 ayat 2. Hal tersebut ditunjukkan dengan tersedianya lapangan kerja di berbagai bidang. Ketiga, kemerdekaan berserikat, berkumpul, serta mengeluarkan pikiran sesuai pasal 28. Maksudnya, warga negara diberi kebebasan berorganisasi dan mengeluarkan pendapat selama tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Keempat, kemerdekaan memeluk agama dan beribadat menurut agama dan kepercayaan masing-masing, sesuai pasal 29 ayat 2. Contoh kelima, hak mendapatkan pendidikan sesuai pasal 31 ayat 1. Salah satu program pemerintah yaitu PIP dirancang untuk membantu anak-anak usia sekolah dari keluarga tidak mampu agar tetap mendapatkan layanan pendidikan sampai tahapan pendidikan menengah. Diharapkan dengan adanya PIP ini tidak ada lagi anak yang putus sekolah karena alasan ekonomi. Sedangkan tanggung jawab adalah kesadaran untuk menanggung semua akibat dari perbuatan yang dilakukan, baik sengaja maupun tidak sengaja. Tanggung jawab warga negara terhadap bangsa dan negaranya dilaksanakan dengan cara memenuhi hak dan kewajibannya sebagai warga negara seperti yang tercantum dalam landasan konstitusional negara Indonesia, yakni Undang-Undang Dasar 1945. Beberapa bentuk tanggung jawab tersebut antara lain: pertama, selalu menjaga dan memelihara nama baik bangsa. Menjaga nama baik bangsa bisa dilakukan dengan cara menjaga persatuan dan kesatuan, menjauhkan dari sikap dan perilaku yang diskriminatif atau membeda-bedakan. Kedua, meningkatkan wawasan kebangsaan. Agar senantiasa terbina rasa kebangsaan, paham kebangsaan, dan semangat kebangsaan dapat dilakukan dengan belajar, membaca, menonton berita, memperingati hari-hari besar nasional, dan lain sebagainya. Ketiga, melaksanakan kewajiban membayar pajak. Tertib membayar pajak berarti melaksanakan tanggung jawab sebagai warga negara yang cinta terhadap bangsanya. Keempat, ikut berpartisipasi dalam kegiatan upacara bendera.
Mengikuti kegiatan upacara bendera dengan tertib dan khidmat sebagai bentuk mencintai serta menghargai bangsa dan negara. Kelima, menjadi pelajar yang rajin, pintar, dan berprestasi. Hal tersebut dilakukan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945. Keenam, melestarikan warisan budaya bangsa. Bisa dilakukan dengan mengadakan pementasan budaya daerah secara rutin. Hal tersebut bertujuan agar kita lebih mencintai dan menghargai budaya leluhur serta terus mempertahankannya supaya tidak tersingkir oleh budaya asing. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai ya. Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum.